从这里滚！不过他为何会对紫妍出手？ Tajahau yang artinya halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Rapilem. Pada kesempatan kali ini Mimin bakal melanjutin alur cerita Donghua Battle Truck di Heaven episode 134. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Mimin bakal review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya dulu. Setelah Xiaoyan berhasil menerobos ranah Dojun serta digadang-gadang sebagai jenius termuda di Pavilion Bintang Jatuh, Peng Xian lantas memberikan sebuah informasi kepadanya di mana buah Yuan jiwa di runtuhan kuno bisa mengembalikan esensi jiwa Yao Lao, sehingga Xiaoyan memutuskan untuk menuju lokasi tersebut. Meskipun beberapa master kuat juga mengincar harta itu dan dipenuhi oleh monster kuat kuno, tapi Xiaoyan tidak memperdulikannya. So, nggak usah berlama-lama lagi. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa lah ya untuk subscribe tipis-tipis. So, nggak usah berlama-lama lagi. Pasang telinga, jauhkan jarak gadget dari mata minimal 15 meter, dan saatnya kita meluncur. 不过他为何会对紫妍出手？ Sebelum Xiaoyan menuju reruntuhan tersebut, Yao Lao memintanya untuk selalu berhati-hati. Pasalnya, pasti akan bermunculan para kultivator hebat memperebutkan harta langka tersebut. Xiaoyan juga haruslah tetap kembali dengan selamat, di mana dia masih harus menyelamatkan sang ayah. Oleh sebab itu, Peng Xian lantas memerintahkan Qing Luan menuntun Xiaoyan selama perjalanan dan memberikan sebuah gulungan peta reruntuhan kuno. Singkatnya, setelah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi serta berjanji akan mendapatkan buah jiwa, Xiaoyan segera pamit undur diri melanjutkan perjalanan. Peng Xian beranggapan jika murid Yao Lao bisa menyelesaikan tugasnya, kemudian ada titik harapan untuk mengembalikan kekuatan Yao Lao. Bahkan, jika di masa depan Aula Jiwa mencoba menyerang Pavilion Bintang Jatuh, maka mereka tidak perlu khawatir akan hal tersebut dan mengatakan kalau Yao Lao adalah guru yang paling beruntung. 此生无憾。 Di tengah-tengah perjalanan mendengarkan penjelasan Qing Luan kalau mereka setidaknya membutuh waktu sekitar 10 hari untuk sampai di reruntuhan kuno, Tian Huo pun memilih tidur sejenak, sedangkan Xiaoyan terlihat meminta Qing Luan untuk menceritakan situasi di wilayah binatang supaya mereka bisa mempersiapkan diri. Qing Luan lantas mengatakan 70% wilayah binatang dipenuhi keluarga monster benua Daoqi. Selain dikenal sebagai dunia monster, 3 klan utama terdiri dari Pitot 9 Netherworld, Phoenix Siluman Langit, dan juga klan naga kuno primordial. Hanya saja tujuan mereka kali ini terletak di pegunungan kerangka wilayah Piton Nether 9 World. Meski tidak memiliki garis keturunan murni, tapi arena tersebut pasti dihuni monster-monster kuat. Namun Qing Luan menyarankan Xiaoyan untuk memperhatikan rombongan klan Phoenix Siluman Langit. Itu dikarenakan mereka tidak pernah membiarkan satu orang pun mendapatkan esensi darahnya. Bahkan jika bertemu akan menimbulkan masalah besar. Terlebih lagi, walaupun klan Qing Luan kalah telak dari klan Phoenix Langit, hanya saja dia memiliki 10 pasukan di bawah klan tersebut, dan selama tidak berhadapan langsung, dia bisa memastikan perjalanannya dengan aman. Sedangkan untuk klan naga primordial merupakan monster tertinggi. Qing Luan tidak pernah mendengar dan mungkin tidak tertarik dengan hal ini. Mendengar percakapan ini, Ziyan lantas menyarankan Xiaoyan tetap santuy saja. Pasalnya dia pastilah akan melindungi Xiaoyan apapun yang terjadi, serta menganggap kalau Qing Luan adalah orang tukang ngojek. Sehingga terjadilah adu mulut antara dua dedek gemes ini. Melihat kejadian ini, Xiaoyan segera menenangkan suasana dan menghentikan pertikaian dua cewek tersebut, di mana menurut informasi yang diberikan Qing Luan, meskipun reruntuhan kuno terdapat kemampuan bertarung tingkat langit, hanya saja dia memilih untuk mengesampingkan urusan ini terlebih dahulu dan akan memikirkannya setelah berhasil mendapatkan buah Yuan jiwa. 大家先好好休息。
Sementara itu, ketika Tetua Hu sedang menjaga area pegunungan, rombongan Papiliun Angin Petir tiba-tiba saja menghampirinya, serta meminta Papiliun Bintang Jatuh untuk meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, karena Tetua Hu menolak perintah barusan, seorang Tetua Papiliun Angin Petir pun secara nekat melepaskan serangan peringatan. Untung saja di saat tersudut dan di saat Tetua Chu cuma bisa terdiam setelah menerima serangan telak, serta diambang kematian, Xiaoyan and the Gang pun datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka. Menyadari sosok pemuda tersebut adalah Xiaoyan yang sudah berada di ranah Dojun, Tetua Papiliun Angin Petir ini pada awalnya memutuskan untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, tindakan ini percuma saja, di mana Xiaoyan dengan cepat memanggil boneka balerinanya untuk membalaskan penderitaan Tetua Hu. Setelah masalah di tempat ini aman terkendali, Tetua Hu lantas mengatakan kepada Xiaoyan di mana Papiliun Angin Petir telah merebut camp mereka dan mengusir Papiliun Bintang Jatuh ke area terpencil, dan tidak pernah menduga kalau Papiliun Angin Petir masih suka cari masalah. Oleh sebab itu, Tetua Hu meminta bantuan Xiaoyan untuk mengatasi masalah tersebut. Mendengar laporan barusan, Xiaoyan tanpa banyak kicot langsung gasken menuju camp Papiliun Angin Petir. Di sisi lain, karena pemimpin mereka sedang menerima tamu, Pei Tian lantas memerintahkan seluruh bawahannya untuk melindungi area tersebut. Namun di tengah-tengah perbicaraan ini, Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan jati dirinya serta membawa dua anggota Papiliun Angin Petir yang sudah dia bantai tadi. Walaupun kemunculan Xiaoyan sempat mengejutkan Pei Tian dan membuatnya sedikit merinding, namun setelah mendapatkan perintah dari Tetua Papiliun Angin Petir kalau Pei Tian harus secepat mungkin menuntaskan kerusuhan tersebut, Pei Tian lantas saja langsung berinisiatif untuk membalaskan dendam masa lalunya. Bukannya getar menghadapi serangan jarak dekat, Xiaoyan tetap santuy menghindari serangan Pei Tian. Bahkan setelah dia berhasil menahan serangan tersebut, Xiaoyan tanpa pikir panjang langsung menunjukkan basis kultivasinya yang berada di ranah Dojun serta dengan mudah membantai Pei Tian. Setelah kejadian barusan, Peng Lei akhirnya turun tangan untuk melawan Xiaoyan. Walaupun dibuat terkejut dengan peningkatan basis kultivasi Xiaoyan, tapi dengan hanya seorang Dojun bintang 1 dan cuman seorang diri, Peng Lei memperingatkan Xiaoyan untuk meninggalkan tempat ini. Diingat-ingat, jika bukan karena bantuan Peng Xian, Xiaoyan pasti sudah meninggal sejak dulu. Meski peringatan ini terdengar menyeramkan, hanya saja Xiaoyan dengan tegas menolaknya dengan alasan kalau camp tersebut milik Papiliun Bintang Jatuh, sehingga dia meminta seluruh Papiliun Angin Petir pergi dari tempat ini. Merasa tertarik dengan omongan Xiaoyan, Peng Lei pada akhirnya berniat untuk melihat kekuatan bocah songong ini. Bahkan Tetua Klan Harimau Bumi dan Tetua Klan Serigala Bulan Perak pun bersedia membantu Peng Lei. Meskipun begitu, Babang Xiaoyan tidaklah menghiraukan ketiga orang ini, sehingga dia langsung memanggil pasukannya. Cihuy! Dan ya, melihat Papiliun Bintang Jatuh memiliki banyak anggota Dojun, jelas saja membuat Peng Lei terasa ketar-ketir. Bahkan mereka juga tidak memiliki peluang menang melawan Xiaoyan and the Gang. Peng Lei dengan berat hati harus merelakan camp tersebut dan bergegas meninggalkan area ini. Hanya saja dia kembali memperingatkan Xiaoyan kalau dia pasti akan membalaskan penghinaan tersebut di masa depan. Singkat cerita, menurut informasi yang Tetua Hu dapatkan mengenai reruntuhan kuno, selain dipenuhi jebakan serta boneka menjaga yang kuat, dan segel ruang reruntuhan kuno akan menghilang setelah beberapa hari, dan pada saat itulah sang tetua meminta Xiaoyan untuk memasuki reruntuhan dan mengambil buah Yuan Jiwa.
Meski Tetua Hu tidak pernah melihat anggota Aula Jiwa, hanya saja harta di dalam reruntuhan kuno tidaklah kecil, sehingga dia beranggapan jika hal itu akan menarik banyak perhatian orang kuat termasuk Aula Jiwa. Terlebih lagi beberapa hari terakhir klan Piton 9 Netherworld dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, sehingga mengakibatkan mereka tidak ikut serta pada perebutan harta reruntuhan kuno kali ini. Mendengarkan hal itu, Qingluan mencoba untuk bertanya, meski Tetua Hu tidak mengetahui secara detail, namun konon katanya sebagian para master dari klan Piton menghilang secara misterius, sehingga mereka disibukkan untuk menangkap pelaku. Oleh sebab itu, Xiaoyan meminta Tetua Hu agar selalu waspada dalam mengambil tindakan. Di malam harinya, ketika Ziyan sedang bobok cantik, tiba-tiba sesosok wanita misterius tiba-tiba memasuki ruangan Ziyan. Yang tidak lain tidak bukan, itu adalah Qinglin ya guys ya. Bahkan melepaskan teknik terlarang untuk menangkapnya. Tapi untung saja berkat adanya perlindungan dari binatang naga poit, dia berhasil menghancurkan teknik wanita tersebut. Mendengar keributan ini, Xiaoyan bersama rekan-rekannya langsung menghampiri Ziyan. Tapi melihat sesosok wanita di hadapannya ternyata berasal dari klan Piton 9 Nether, Xiaoyan dengan cepat melakukan aksi pengejaran dan melepaskan berbagai teknik untuk menangkap Qinglin. Merasa kesulitan menghadapi Xiaoyan, Qinglin lantas saja menggunakan formasi ular mengeluarkan boneka manusia di ranah Dojun, sehingga terjadilah pertarungan luar biasa hedon. Meski sempat dikejutkan dengan teknik formasi tersebut, namun Xiaoyan tidaklah gentar sedikit pun, dan Xiaoyan pun menggunakan Angry Buddha Lotus Flame untuk melawan serangan tersebut. Setelah bentrok kekuatan barusan, sontak saja Xiaoyan baru sadar bahwa teknik itu hanyalah untuk mengelabuinya saja. Xiaoyan tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sekelompok orang. Meski seorang bawahan meminta sang kapten untuk menyelidiki pemuda tersebut, tapi menurut indera penciuman sang kapten, sosok yang mereka cari sudah masuk ke kedalaman hutan, dan sang kapten membawa seluruh bawahannya untuk pergi dari tempat tersebut. Dan berakhirlah sudah alur cerita Donghua Battle Truk The Heaven episode 134 kali ini. So pastinya kita akan lanjutin episode 135-nya minggu depan dan secepatnya ya guys ya. Dan Mimin harap channel ini bisa menghibur dan mengisi waktu luang kalian. Dan jangan lupa bantu support channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan tontonan yang bisa menghibur kalian semua. Gua Bang Rap selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Jai Jai.